down, I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Putu Setia Dewi Wesnama dengan NIM 2402020268. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan website yang saya buat dan juga membuat koneksi PHP ke database pada form login register agar bisa dioperasikan. Nah, pertama-tama kita buka exam. Klik start pada Apache dan juga MySQL agar berwarna hijau. Selanjutnya kita close. Sekarang kita menuju ke file. Kita membuat file. Ini XAMPP htdocs. Nah, di sini saya sudah membuat satu folder dengan nama website desa CRS. Kita buka. Nah, di dalam folder ini saya sudah membuat beberapa file. Kita buka VS Code untuk melihat codingannya. Nah, ini adalah codingan web yang saya buat. Ini ada index, login, register, style CSS. Sekarang kita buka file ini di localhost. Nama folder yang kita buat ini adalah website yang sudah saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada. Pertama, mulai dari home. Di bagian home, saya membuat sebuah elemen dengan nama Jumbotron yang menampilkan judul utama, deskripsi singkat, dan juga ada 2 tombol aksi. Nah, di sini tombol ini jelajahi sama videonya saya tidak aktifkan. Nah, pada bagian ini saya menggunakan elemen div. Ini dengan elemen div dengan kelas Jumbotron untuk menampilkan teks seperti a must visit. Dan deskripsi lainnya saya menggunakan elemen H1 dan H3 untuk mempermudah styling dengan CSS. Sedangkan untuk tombol saya menggunakan elemen A dengan kelas button 1. Selanjutnya objek wisata. Untuk bagian objek wisata, saya membuatnya dengan terstruktur dengan elemen section dan div. Saya juga menambahkan fungsi alternatif dengan menggunakan JavaScript. Ini JavaScript untuk menampilkan dan menyembunyikan informasi ini secara dinamis. Nah, bisa dilihat dengan fungsi itu, informasi tentang Desa Carangsari hanya akan muncul ketika tombol diklik, membuat website lebih interaktif dan rapi. Saya juga menggunakan grid di bagian ini untuk menampilkan objek wisata seperti rafting, wisata budaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada sarana akomodasi. Bagian sarana akomodasi saya membuat dengan menggunakan elemen tabel untuk menampilkan paket wisata dalam format tabel. Yang ini, yang tabel. Selain itu, untuk akomodasi seperti penginapan, saya membuat dengan grid yang berisi gambaran dan juga deskripsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian kontak. Nah, di bagian kontak, saya membuat dengan sebuah form
sebuah form menggunakan elemen form dengan metode POST agar data yang diisi pengguna dapat dikirim ke server. Nah, form ini terhubung dengan file PHP-nya. Di sini saya buat yang atas bernama send email PHP yang berfungsi untuk mengirimkan data ke email admin. Dengan form ini tuh pengguna dapat dengan mudah menghubungi pengelola desa wisata Carangsari seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa ketika kita ngeklik home dia langsung menuju home, dan juga pada klik objek wisata dia otomatis menuju objek wisata, itu dengan cara pada bagian HTML, pada bagian ini elemen navigasi atau setiap menu di navbar menggunakan tag A dengan atribut href yang menunjukkan pada ID elemen tertentu di dalam halaman. Contoh, link home memiliki href hashtag home yang mengarah ke elemen div di sini dengan id home. Ketika pengguna mengklik menu home, browser secara otomatis mencari elemen dengan ID yang sudah sesuai dan mengalir menuju elemen tersebut. Begitu juga untuk menu objek wisata, sarana akomodasi, dan kontak dan login. Nah, kemudian kita akan membahas tentang login. Nah, di sini login, register. Nah, di sini kita akan mengisi register ini ke database. Kita buka localhost. Kita buka localhost, enter. Nah, kita akan membuka PHP MyAdmin. Nah, kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama WD user atau website desa user. Nah, di dalam database ini saya sudah membuat sebuah tabel dengan nama register. Nah, kita buka strukturnya. Kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah struktur yang menggunakan varchar semua dan full name sebagai primary key. Nah, ya ini strukturnya itu sudah sesuai dengan yang ada di register. Full name, username, email, dan juga password. Dan kita lihat pada jelajahi. Nah, di sini adalah data-data yang sudah pernah saya masukkan di registrasi. Dan kemudian kita akan mulai ke codingannya. Ini adalah codingan login dan juga ini adalah codingan registernya. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan koneksi database agar terhubung kode DEPHP. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan koneksi dari database ke PHP dengan kita membuka awalnya tag PHP dengan server name localhost, database-nya dengan nama WD user sesuai database yang sini. Terus username root, passwordnya kita kosong karena gak ada password. Kemudian ada string code untuk memasukkan koneksinya MySQL Connect dengan memasukkan data-data yang berada di sini. Nah, jika koneksi terputus, dia akan muncul koneksi gagal dan juga muncul penyebabnya. Dan jika koneksi berhasil, dia akan terhubung ke database. Nah, selanjutnya kita akan membuat
codingan registrasi agar bisa terhubung ke PHP. Nah, kita buka dengan tag PHP dengan require koneksi PHP agar terhubung ke database. Kemudian full name, string post full name, username, string post username, email, string post email, password, string post password. Kemudian string SQL insert into regis. Nah, yang ini regis ini saya ambil di tabel ini agar bisa terhubung ke database, mengantar data-data pada register agar bisa masuk ke database. Selanjutnya ada di tabel di regis ini ada full name, username, email, password. Kemudian value ada string full name, username, email, dan juga password. Nah, data-data ini saya ambil dari register HTML yang ini, full name, surname, email, dan juga password. Kemudian jika register berhasil, dia akan langsung menuju ke login HTML. Jika pendaftaran gagal, dia akan error dan juga menampilkan apa itu penyebabnya. Nah, untuk menghubungkan registrasi PHP dan juga registrasi HTML, di sini saya membuat tag from action dengan registrasi.php dengan metode post, dan kita tutup dengan from. Kemudian kita coba. Nah, di sini saya akan memasukkan data-data pada register. Kita buat acak aja. Nah, di sini saya belum klik register, kita lihat dulu di database. Nah, pada database, nama yang saya inputkan tadi belum tersedia, belum ada. Coba kita register. Nah, coba sekarang kita lihat di database. Nah, ini nama yang saya inputkan tadi sudah berada di database. Itu artinya database PHP sudah terhubung dan berhasil dan masuk ke database. Kemudian kita akan membuat koneksi untuk login. Nah, ini untuk codingan login. Nah, di sini kita buka dengan tag PHP, require koneksi PHP, kita memanggil koneksi PHP, email, string post email, password, string post password. Nah, di sini kita akan mengisikan data email dan juga password. Nah, data ini saya ambil dari login HTML dan menginputnya ke login PHP. Nah, kemudian saya membuat query SQL dengan select from regis. Selanjutnya where email, string email, and password, string password. Nah, di sini kita mengambil inputannya dari login HTML. Kita panggil dan kita letakkan pada login PHP. Nah, kemudian string result MySQL query dengan memanggil query con dan query SQL. Selanjutnya if MySQL num row string result lebih dari 0. Jika
email dan password benar, dia akan langsung menuju ke indeks HTML, yang dimana indeks HTML ini adalah halaman pertama dari web. Jika password dan email salah, dia akan muncul email atau password Anda salah, silakan coba login kembali. Nah, pada di sini itu akan ada tombol untuk login, untuk mengulang memasukkan email dan password. Nah, kemudian di sini saya akan menghubungkan login PHP dengan login HTML agar bisa dioperasikan. Nah, di sini di login HTML saya membuka from action, kita manggil login.php dengan metode post, dan juga di bawahnya kita tutup formnya. Kemudian kita bakal coba. Nah, pada form login ini saya akan memasukkan data yang kita masukkan tadi di register. Kita coba emailnya. Dan di sini saya akan mencoba untuk memasukkan password yang salah terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita memasukkan password yang salah atau email yang salah, ini akan muncul email atau password Anda salah, silakan coba login kembali. Nah, kita di sini ada tombol login, kita klik. Sini kita akan memasukkan email dan password yang benar. Password. Baik, kita coba login. Nah, jika email dan password benar, kita akan langsung diarahkan pada website yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu membuat website dan juga membuka PHP ke database. Jika saya ada salah pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.